Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di pemilu dan partai dengan perolehan suara tertinggi di koalisi Kim Plus dianggap sebagai partai yang paling menderita dalam Pilkada 2024. Meskipun bergabung dengan koalisi Kim Plus, perolehan kursi gubernur Partai Golkar ternyata kalah jauh dari ketua koalisi, yaitu Partai Gerindra. Walaupun kalah dalam perolehan suara pemilu dari PDI Perjuangan, Partai Golkar mampu memenangkan di Provinsi Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Papua Barat Daya, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Golkar berhasil menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. Sementara itu, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan Gerindra yang finish di urutan ketiga hanya menang di 5 provinsi. Prestasi Golkar yang berhasil memenangkan dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa dan hasil kerja keras ketua saat itu, Airlangga Hartarto. Namun, sangat mengherankan ketika di menit-menit akhir pendaftaran calon gubernur ke KPU, Partai Golkar tiba-tiba mengalami turbulensi yang mengakibatkan pergantian pucuk pimpinan secara mendadak. Pergantian pimpinan Partai Golkar ini berdampak pada semua calon gubernur di berbagai daerah di Indonesia, di mana hampir semua kandidat yang direkomendasikan oleh Airlangga berubah setelah pergantian pimpinan. Bahlil Lahadalia yang menggantikan Airlangga mengubah rekomendasi partai yang sudah disusun sebelumnya. Perubahan rekomendasi yang paling mencolok adalah terkait kader Partai Golkar, Ridwan Kamil. Pada awal tahun 2024, Partai Golkar memang mengeluarkan 2 rekomendasi untuk Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta atau calon gubernur di Jawa Barat. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan elektabilitas calon, pada tanggal 6 April 2024, Airlangga akhirnya memutuskan bahwa Ridwan Kamil akan tetap berlaga di Jawa Barat sebagai petahana. Namun, setelah lengsernya Airlangga, Bahlil Lahadalia mengubah rekomendasi tersebut dan menempatkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta, diusung bersama koalisi Kim Plus. Tumbangnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua Partai Golkar menjadi sorotan, terutama terkait dengan dinamika politik yang terjadi dalam koalisi Kim Plus. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah dianggap tidak loyal terhadap koalisi dan lebih memilih untuk memperjuangkan kadernya sendiri, terutama di Kalimantan Selatan. Pada pemilu 2024, Airlangga telah mengeluarkan rekomendasi kepada salah satu kadernya, Hasnuriadi Sulaiman, untuk maju sebagai calon gubernur. Namun, Bahlil Lahadalia yang menggantikan Airlangga menarik rekomendasi tersebut dan mengalihkan dukungan kepada Raudatul Jannah, istri dari gubernur petahana Sahbirin Nor alias Paman Birin. Keputusan ini berdampak signifikan bagi Hasnuriadi Sulaiman yang kemudian bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN dan berpasangan dengan Muhyiddin. Mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Di Kalimantan Barat, nasib kader Golkar lainnya, Ria Norsan, yang telah menjadi bagian dari partai selama lebih dari 30 tahun, juga tidak kalah menyedihkan. Meskipun diusung oleh Airlangga, Ria Norsan ditolak oleh Bahlil Lahadalia demi menjaga kebersamaan dengan koalisi Kim Plus. Bahlil lebih memilih untuk mendukung gubernur petahana, Sutarmidji, dan menempatkan mantan Kapolda Kalimantan Barat, Didi Haryono, sebagai calon wakil gubernur. Dukungan terhadap mantan jenderal polisi di berbagai daerah oleh koalisi Kim Plus diduga merupakan hasil intervensi dari Presiden Jokowi, yang memang memiliki kedekatan dengan para perwira polisi. Hasilnya pun tidak jauh berbeda dari Kalimantan Selatan. Calon gubernur pilihan Bahlil tumbang di tangan kader yang sebelumnya dibuang. Lebih jauh lagi, banyak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Airlangga di berbagai daerah dibatalkan oleh Bahlil Lahadalia yang berakibat pada kekalahan di banyak tempat. Dari 14 daerah yang berhasil diperjuangkan dan dimenangkan oleh Golkar bersama Airlangga di pemilu 2024, hanya 2 daerah yang berhasil dipertahankan dengan menempatkan kader sendiri sebagai gubernur, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, 12 daerah lainnya berhasil direbut dan dipimpin oleh gubernur dari partai lain. Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya loyalitas dan strategi yang tepat dalam politik. Jatuhnya Airlangga dan dampaknya bagi Partai Golkar menjadi pelajaran berharga bagi partai politik lainnya dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
Di lain pihak, PDI Perjuangan mencatatkan prestasi gemilang dalam Pilkada 2024. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah kemampuan partai ini untuk menyandingkan gubernur dan wakil gubernur dari partai yang sama di 4 daerah sekaligus. Di Kalimantan Barat misalnya, Ria Norsan terpilih sebagai gubernur, sementara Krisantus Kurniawan menjabat sebagai wakil gubernur. Meskipun Ria Norsan awalnya merupakan kader partai Golkar, ia didepak untuk keluar dari Golkar dan berjanji akan gabung dengan PDI Perjuangan setelah menang pilkada ini. Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, PDI Perjuangan juga berhasil menyandingkan Pramono Anung dan Rano Karno. Keduanya merupakan kader partai yang sama. Di Bali, Iwayan Koster dan Inyoman Giri juga berasal dari PDI Perjuangan. Begitu pula di Papua, Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai adalah kader dari partai yang sama. Di 34 provinsi lainnya, tidak ada daerah di mana gubernur dan wakil gubernur berasal dari partai yang sama. Prestasi lain yang patut dicatat adalah PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mampu meraih kemenangan tanpa berkoalisi dengan partai lain. Hal ini terjadi di Provinsi Papua, di mana PDI Perjuangan mengusung Ben-Hur Tomi berpasangan dengan Yeremias Bisai dan berhasil mengalahkan calon dari mantan perwira polisi Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto yang didukung oleh gabungan 15 partai politik serta aparat hukum dan pejabat negara. Keberhasilan ini sungguh mengesankan. Di Jakarta, PDI Perjuangan hanya berkoalisi dengan partai non-parlemen, yaitu Partai Hanura, dan didukung oleh Partai Umat, namun tetap berhasil mengalahkan calon yang diusung oleh 15 partai politik. Di Kalimantan Barat, meskipun hanya berkoalisi dengan partai kecil seperti Hanura dan P3, PDI Perjuangan berhasil menumbangkan calon petahana Sutarmiji, yang didukung oleh gabungan partai besar lainnya yang membuatnya sangat pede untuk memenangkan kontestasi pilkada ini. Hasilnya, Sutarmiji menangis. Dia harus menerima kekalahannya di pilkada yang berlangsung 2 hari sebelum dia berulang tahun ke-62. Dinamika yang terjadi dalam pilkada 2024 menunjukkan adanya partai yang meraih kemenangan dan ada pula yang mengalami kekalahan. Namun tampaknya penyesalan yang paling mendalam dirasakan tentu saja oleh Partai Golkar yang kehilangan banyak basis daerah yang selama ini menjadi lumbung suara mereka. Dari hal ini, maka penting bagi partai-partai untuk memperkuat kaderisasi dan menjaga loyalitas anggota agar tidak terulang kesalahan serupa. Jadi, bagaimana menurut pendapat sahabat Bang Arif yang sudah menonton video ini sampai selesai? Jika ada komentar, jangan ragu untuk menuliskannya. Jangan lupa pula untuk like, subscribe, sekaligus menyalakan lonceng notifikasi agar dapat mensupport channel Bang Arif Ja ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.